Kita bahas soal selanjutnya untuk nomor 11. Apa yang terjadi jika bayangan terbentuk di belakang retina? Bayangan yang terbentuk jika di belakang retina adalah hipermetropi, maka lensa yang dibutuhkan adalah lensa cembung atau bisa disebut lensa positif. Ya, maka jawabannya adalah C. Kaido apabila jatuh di depan retina bagaimana? Nah, bayangan apabila jatuh di depan retina, maka mata kita mengalami miopi atau bisa disebut rabun jauh, maka kita bisa ditolong dengan lensa cekung atau bisa disebut juga lensa negatif. Ya, jadi ini saya jelaskan dua-duanya supaya nanti kalau keluar soalnya di antara depan atau di belakang retina, maka teman-teman bisa menjawab. Yang warna biru itu di belakang ya, artinya hipermetropi. Kita lanjutkan soal nomor 12. Karet digosok dengan kain wol, kemudian plastik digosok dengan rambut. Muatan dan interaksinya yang benar, jadi ketika karet digosok dengan kain wol, maka muatan listriknya akan bermuatan negatif. Jadi teman-teman lihat yang digosoknya siapa. Jadi kalau karetnya akan bermuatan negatif karena muatan listrik pada kain wol, muatan negatifnya atau elektronnya pindah ke karet. Ya, jadi kita bisa lihat muatan karetnya negatif ya. Lalu yang kedua, ketika plastik digosok dengan rambut, penggaris plastik digosok dengan rambut, maka plastiknya akan bermuatan negatif juga. Kenapa? Karena nanti elektron dari rambut atau muatan listrik negatif dari rambut pindah ke plastik sehingga misalkan teman-teman mau melakukan percobaan penggaris plastiknya nanti bisa menarik potongan-potongan kertas kecil. Nah, jawabannya negatif dan negatif, keduanya akan tolak menolak. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan nomor 13. Apabila yang ditanyakan adalah besar R pengganti, jadi teman-teman tidak perlu pikirkan voltage, langsung dicoret aja. Nah, rangkaian pengganti atau hambatan listrik pengganti ini adalah rangkaian campuran. Kenapa kayak disebut campuran? Karena rangkaian seri dan paralel. Artinya kita hitung dulu seri. Serinya itu adalah 4 ohm. Kemudian yang perlu kita hitung adalah rangkaian paralel 12 dan 6. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara kayak ini juga, 12 dikali 6 dibagi 12 ditambah 6. Jadi 72 dibagi 18 hasilnya 4. Maka rangkaian campuran atau besar R pengganti, kalian tinggal tambahkan saja rangkaian seri ditambah rangkaian paralel. Itu 4 ohm ditambah 4 ohm. OHM ya. Jadi 8 ohm. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan nomor 14. Di sini penggunaan listrik sehari-hari. Jadi kalau di sini teman-teman tinggal kali aja. Lampu 20 watt dikali 4 dikali 10 jam per hari, maka 20 dikali 4, 80, 80 dikali 10, jadi hasilnya 800 watt hour. Ya, 100 dikali 1 dikali 10, maka jawabannya adalah 1000 watt hour. Watt jam maksudnya ya. Lalu setrika listrik ada 1 dikali 2 jam, maka 500 watt hour. Kita total dulu. 800 tambah 1000 tambah 500, 2300. Dikali
lama pemakaian dalam 1 bulan adalah 30 dibagi 1000 karena konversi atau perubahan 1 kWh itu adalah 1000 watt hour atau watt jam, ya langsung dibagi 1000 aja. Jadi kita coret nolnya 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 jadi 23 dikali 3 hasilnya 69 kWh. Oke, kita ketemu untuk yang D. Lalu pada soal nomor 15, bisa teman-teman lihat, yaitu percobaan tersebut, ini dengan cara digosok, lalu didekatkan. Fokus kita adalah menemukan dari magnet A sama B, jadi dia menggosoknya ke kiri ya, karena lihat dari sini ke sini, maka kutub A adalah berlawanan daripada kutub yang digosokkan. Berarti kalau misalkan kutub yang digosokkan U, maka A-nya ada menjadi selatan, B-nya utara, dan ketika didekatkan atau diinduksi, maka kutubnya juga berlawanan, S, U. Lalu titik C-nya ini mendekat, ya S dan U. Jadi jawabannya adalah A-nya selatan, utara, selatan, utara. Harusnya ya, jadi jawabannya adalah yang D. Dan demikian pembahasan soal nomor 11 sampai 15.